Prediksi pakar dalam 50 tahun lagi kota Pekalongan, Demak, dan Semarang akan tenggelam selain akibat penurunan muka tanah. Salah satu penyebabnya cukup jamak, yakni masifnya ekstraksi atau pengambilan air tanah. Apa solusi yang dirancang pemerintah daerah bersama pakar guna meminimalisir dampak buruk dari prediksi kajian ini? Kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Yang pertama, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore Pak Ganjar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting saat ini. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur sudah bergabung dengan kita. Dan juga ada Pak Heri Andreas, Kepala Laboratorium Geodesi ITB. Selamat sore Pak Heri. Sore Mas Ferdi. Sehat juga harusnya ya Pak Heri ya? Alhamdulillah. Oke, kesehatan ini mahal sekali memang sore hari ini untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita Bapak-Bapak. Saya ke Pak Heri dulu sebelum ke Pak Gubernur. Pak Heri, ini kan ada prediksi pakar ya soal tenggelamnya 3 kota, Pekalongan, Demak, dan Semarang. Walaupun kurun waktunya cukup lama ya, 50 tahun, tapi kalau kemudian mitigasi dan manajemen resikonya tidak dipersiapkan dari saat ini, bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Bagaimana kita bisa memahami kondisi seperti ini Pak? Soal kajian ini apa yang bisa kita tahu secara sederhana? Ya, jadi memang dari data ukuran ya, itu tanah di Pekalongan, Semarang, dan Demak itu turun ya 10 hingga bahkan ada yang 15-20 cm per tahun. Nah, kita bisa bayangkan dalam 10 tahun ya setidaknya 1 meter ya, bahkan 1 meter lebih turun. Kalau kita bicara 2050 berarti 30 tahun lagi berarti akan ada setidaknya 3 meter penurunan tanah. Nah, sementara sekarang topografi pesisirnya itu sudah ada beberapa bahkan di bawah permukaan laut ketika pasang ya. Nah, nantinya berarti akan lebih ada di bawah laut. Nah, tambah adanya sea level rise ya potensi untuk selam itu jadinya ada ya. Tapi itu potensi ya. Potensi itu belum tentu terjadi. Nah, itu harus di-highlight ya. Supaya tidak menakut-nakuti lah ya. Jadi potensi itu ada, tetapi saya juga yakin nanti pasti ada intervensi, ada upaya yang jadinya hal itu tidak terjadi ya. Itu mungkin message penting ya harus juga disampaikan. Itu Mas Ferdi. Oke, yang penyebab paling masif dengan kondisi ini selain faktor alam yang tadi juga sudah dikaji, ada juga soal ekstraksi air tanah yang juga cukup tinggi begitu, khususnya di kawasan pesisir. Temuan-temuan apa yang diperoleh oleh tim pakar soal ini? Ya, jadi memang penyebab penurunan tanah itu ya ada faktor alamnya dan ada faktor antropogenik ya. Ada peran manusianya di situ. Faktor alamnya itu kompaksi alamiah, memang secara alamiah itu turun ya, daerah yang tanah lunak. Nah, tapi biasanya turunnya tidak besar ya. Senti per tahun gitu. Tapi tadi kita bicaranya 10-20 cm per tahun. Ya. Nah, akhirnya suspeknya yaitu eksploitasi air tanah. Nah, ketika kita ke lapangan memang ya seperti contohnya di Pekalongan mungkin dominasi dari penggunaan air tanah itu bisa dikatakan lebih dari 90% ya. Pekalongan itu mengambil airnya dari air tanah. Nah, ini menjadi indikasi kuat bahwa eksploitasi air tanah itu jadi penyebab penurunan tanah di Pekalongan. Ketika bergeser ke Semarang, di situ juga industrinya kan di Kaligawe, Sayung itu banyak ya. Dan menggunakan air tanah yang luar biasa juga ya. Kemudian di Demak, pertanian juga menggunakan air tanah masyarakat. Jadi sebenarnya indikasi kuat bahwa eksploitasi air tanah itu sebagai faktor penyebab, nah itu bisa dipertanggungjawabkan harusnya ya. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut ya, karena kalau kita ingin puas harus lebih diukur dengan data-data real gitu ya. Oke. Sebelum nanti saya juga akan menanyakan bagaimana solusi dari para pakar, saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur masih dengan kita Pak? Masih. Saya yakin. Saya rekan ya. Ya, saya yakin Pak Gubernur ini sudah
sudah tahu kajian ini, bahkan tadi senyum-senyum aja Pak ya ditegur oleh Bu Mega ya soal bagaimana kemudian langkah dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan bencana ya khususnya di Jawa Tengah. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kajian ini dan juga temuan-temuan yang terjadi soal prediksi ini Pak Ganjar? Bu Mega itu mengingatkan kita semua pada kondisi lingkungan karena kemarin PDI Perjuangan membuat satu webinar bagaimana menanggulangi bencana. Dan itu kita mencoba bekerja sama dengan BMKG, kantor-kantor partai dibuat sistem informasi agar semua melek. Ya. Lalu kepala daerah dan seluruh kader diminta untuk aware pada persoalan ini. Lalu ada Bali, ada Jawa Tengah. Pasti CNN akan tertarik dengan Jawa Tengah, begitu kan? Saya terima kasih sama CNN atas perhatian kepada Jawa Tengah. Nah, setelah itulah kemudian ada nggak ya Ganjar gitu? Nah, baru diingetin dan ingat betul pada saat itu memang Ibu Mega menyampaikan beberapa kondisi-kondisi yang mesti diperbaiki di area coastal area ini, khususnya di North Coast di seluruh Jawa Tengah Utara. Padahal sebenarnya kasusnya Mas Heri Andreas pasti sudah tahu seluruh Jawa Utara ini kelihatan ada di mana-mana. Tapi saya mau bahas yang Jawa Tengah saja. Lalu apa yang dilakukan? Betul, ada beberapa tahap. Saya punya catatannya karena saya pernah diwawancara satu media internasional begitu yang bercerita soal itu dan mengambil kasus di Sayung. Sayung itu parah. Dan apa yang disampaikan Mas Andreas beberapa titik betul tapi tidak sama persis. Bahwa land subsidence-nya turun seperti itu. Memang land subsidence itu jauh lebih cepat dibanding sea rise level. Jauh lebih cepat, itu betul. Nah sekarang apa yang ada, yang tadi disampaikan Mas Andreas, saya kira betul itu. Jadi pengambilan air tanah, masivitas pembangunan di atasnya, dan kontrol tata ruang. Sekali lagi, kontrol tata ruang. Saya bisa dilacak di jejak digitalnya, saya menyampaikan, tata ruang ini selalu tarik ulur dengan tata uang alias suap. Ya. Sehingga kita memanfaatkan area-area itu kalau nggak bisa dilakukan satu negosiasi maka suap ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya tidak menuduh hanya tata ruang dengan tata uang itu seringkali berbenturan karena ada interest. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Ada beberapa pendekatan, ini kebetulan saya punya poin-poinnya ya. Ada pendekatan yang sifatnya lingkungan hidup. Ini perbaikan mulai dari DAS, terus kemudian tadi membuat perda tentang pengambilan air tanah. Kota Semarang contoh yang cukup bagus, punya perda, cuma tinggal pelaksanaan penegakan hukumnya saja. Pekalongan Mas Heri agak kurang, dan betul disampaikan, Pak Ganjar kita sulit Pak. Ya kalau sulit PDAM-nya dong. PDAM-nya kita bantu dengan PDAB kami. Jadi PDAM distribusi, kami yang menyiapkan infrastruktur untuk mencarikan sumber airnya. Ini sebenarnya solusi. Itu butuh negosiasi politik. Yang berikutnya adalah pendekatan kolaboratif antara pusat, daerah, termasuk pentahelik, lalu pemberdayaan masyarakat agar mereka aware, dan terakhir baru dengan pendekatan konstruksi fisik, ya, termasuk regulasi di dalamnya. Maka yang di Pekalongan itu, saya dengan Pak Basuki udah lapor ke Presiden, dibuat tanggul laut. Tapi ingat ya, tanggul laut ini sementara. Sementara. Karena kalau itu dijadikan permanen, saya pernah paparan di Rotterdam, saat itu antara Semarang, Jakarta, Rotterdam, Caracas, San Francisco itu ada punya kesamaan. Lalu kita diskusikan waktu itu di sana apa yang terjadi, dan Belanda punya pengalaman yang cukup bagus soal ini. Maka dia sampaikan pada saya, kalau Anda mau membuat wall, giant sea wall katakan, atau membuat bendung yang cukup besar, maka harus siapkan itu seumur hidup. Jadi mesti disiapkan dengan baik, mesti well planned gitu. Maka kemudian tanggul dibuat yang di Pekalongan, dan sekarang yang di Semarang juga kita sampaikan. Maka pada saat Ibu Mega memerintahkan ini, ada dua yang kita dekati. Satu dari sisi pendekatan bagaimana kita melakukan restorasi di kondisi itu meskipun tidak mudah. Dan yang kedua dengan civil engineering yang kita lakukan termasuk penataannya. Inilah yang sejak 2016 kami bekerja sama dengan pusat untuk mulai menata, ya setidaknya terjadilah di Kota Semarang, setidaknya banjir mulai bisa dikendalikan, tapi untuk di North Coast ini
masih belum bisa, apalagi dengan land subsidi ini. Oke, Begitu. Pak Ganjar, kan tadi sudah berjalan ya rancangan manajemen resikonya untuk mitigasinya sudah ada. Pembangunan tanggul sebagai apa namanya ya bentuk dari antisipasi banjir yang akibat penurunan tanah permukaan tanah itu tadi, dan juga ada beberapa hal lain yang diantisipasi begitu agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang mengarah kepada prediksi itu tadi. Tapi ada juga pertanyaan soal bagaimana kemudian tata ruang dan juga industri-industri manufaktur, Pak, yang juga berperan penting begitu. Tapi kemudian pemanfaatan air tanahnya juga cukup tinggi. Ini bagaimana ininya menertibkannya? Iya, jadi kalau ceritanya tidak hanya sekedar air tanah. Ya. Kalau penertibannya, semua yang akan mengambil air tanah harus izin. Oke. Kalau kemudian mereka melanggar pasti ada tindakan hukum, maka saya katakan tinggal pelaksanaannya dalam konteks perda pengambilan air tanah. Kedua, ini memang soal tata ruang. Saya lagi mencoba untuk mereview tata ruang katakan di Kota Semarang. Tarik-menarik yang paling kuat adalah ada satu area di Semarang yang dilakukan reklamasi. Garis pantai kita menurut perda kita itu adalah laut. Tapi hari ini itu sudah jadi daratan. Apa yang terjadi kemudian, tata ruangnya perda di kota itu lagi diajukan agar itu menjadi daratan. Lalu saya hitung-hitung ulang, apakah kemudian mesti diizinkan atau tidak. Maka ada beberapa regulasi, ini saya bacakan kebetulan, saya tadi ngotak-atik ya, ada beberapa yang problem itu muncul. Jadi sebenarnya kita punya perda di mana garis pantai kita, area itu adalah laut. Ya. Namun ada aturan PP 21 tahun 2021 tentang apa namanya cipta kerja itu dalam konteks untuk kepentingan-kepentingan tertentu bisa atau dapat dilakukan satu penyesuaian. Maka ada dua. Secara legal, maka ketentuan itu bisa diizinkan. Tapi saya mencoba memitigasi, apalagi Ibu Mega tadi sudah mengingatkan untuk hati-hati. Maka saya hati-hati, saya prudent betul soal memitigasi bencananya. Maka menurut saya ini mesti dengan pertimbangan yang sangat ketat. Sebab begitu itu kita kasih izin, maka pembangunan akan makin masif. Dan hari ini saya kira kalau Mas Heri Andreas datang, saya bisa tunjukkan, dulu di tempat itu tempat perumahan yang sangat mewah banget. Dan tempat rumah itu di atas. Hari ini jalannya sudah naik dan sudah sama. Dan itu diceritakan secara sosiologis oleh masyarakat. Apa yang kemudian kita lakukan? Antara melindungi kepentingan bisnis yang sudah berjalan sekian puluh tahun dengan kemudian melindungi lingkungan. Pilihannya yang mana? Menurut saya harus lingkungan dong. Kalau tidak nanti penderitaan kita akan jauh lebih baik. Maka kontrol ini yang saya katakan kontrol tata ruang inilah yang seringkali politisi mungkin termasuk saya begitu ya, yang seringkali tidak tahan apa namanya melihat realitas yang ada. Kalau menurut saya ya mesti ketat. Tadi apa namanya coastal coast ini menurut saya mesti dijaga, apalagi dalam kondisi yang tadi penelitiannya Mas Heri Andreas saya baca betul, bagus betul, dan itu memberikan peringatan keras kepada kita, minimal yang terjadi di Jawa Tengah gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Heri. Kalau kemudian dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rancangan mitigasinya sudah ada, termasuk juga regulasi, artinya kemudian bisa diprediksi bahwa belum terlambat kondisi buruk ini terjadi. Solusi dari pakar akan seperti apa setelah ada kajian? Tentu ada solusi yang ditawarkan juga untuk dikolaborasikan dengan pemerintah daerah. Ya, jadi kalau rumus baku ya atau ramuannya itu sebenarnya sudah ada ya. Kita sudah punya contoh di kota-kota di dunia, apa yang mereka lakukan itu sudah ada step by step-nya dan sudah dapat sukses historinya sekarang ya. Nah, dan apa yang dilakukannya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ya. Jadi yang pertama dilakukan itu ya buat tanggul. Itu tuh tidak akan bisa terhindarkan. Karena banjirotnya sudah datang ya. Nah, tetapi patut diingat bahwa tanggul ini ikut turun juga bersama tanah sekitarnya. Sehingga sifatnya tadi betul kata Pak Ganjar bahwa ini tidak permanen ya. Solusi sementara atau saya suka membahasakannya itu painkiller. Jadi setelah dibangun itu harus mencari air nantinya dapat menstitusi air tanah.
Dan sekarang sudah dikerjakan juga ya mencari sumber air baku, air permukaan ya, kemudian pipanisasi. Ya. Nah setelah ketemu baru nanti air tanahnya dikurangi atau bahkan di stop ya. Jangan kebalik kalau misalnya sekarang di stop dulu dari mana? Karena masih minus ininya kebutuhannya gitu ya. Jadi cari dulu dan sekarang sedang mencari. Mudah-mudahan bisa di speed up lah ya. Nah setelah ada nanti pengurangan atau bahkan penghentian air tanah, nah itu insya Allah lajunya akan berkurang atau bahkan. Nah kalau dari situ saya punya keyakinan bahwa nantinya itu apa yang terjadi di Pekalongan itu potensi itu tidak akan terjadi ya. Oke. Saya masih yakin lah bahwa ini hanya awareness saja buat kita ya. Oke. Nah tetapi ada satu catatan penting ya dari ini hasil analisis kita bahwa payung hukumnya ternyata Pak Ganjar belum tepat ya ternyata. Jadi masih butuh cantolan hukum supaya tupoksi program anggaran itu menjadi lebih smooth lagi ya. Kadang-kadang sekarang ya masih ada tarik ulur. Payung hukumnya ini belum jelas, misalnya kalau kita ngambil keputusan ini takutnya ini itu, nah itu di pusat juga sama. Nah mudah-mudahan ya ada penyempurnaan juga dari sisi regulasinya. Oke. Sehingga akhirnya ya akan baik-baik saja. Oke, baik. Kita berharap pemikiran-pemikiran ini nanti bisa dikomunikasikan agar kemudian implementasinya ini bisa konkret dan juga bisa konsisten agar prediksi tadi tidak terjadi begitu. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung dengan kita dan juga Pak Heri juga sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih, salam sehat semua.